Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'dah. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya, kita tahu bahwa Rabithah Alawiyah semuanya berisikan imigran Yaman, berisikan para habaib, baik itu yang ada di struktural kepengurusan maupun di luar itu. RA diisi hanya orang-orang imigran Yaman atau yang disebut habaib. Tidak ada satupun ulama-ulama pribumi, nggak ada di situ. Kiai-kiai pribumi nggak ada di situ. Itu taktiknya imigran Yaman. Ya, akan tetapi Nahdlatul Ulama ya, yang lahir di Nusantara, yang besar di Nusantara, yang berkembang di Nusantara, ini akhir-akhir ini, bahkan tidak akhir-akhir ini ya, sudah berjalan puluhan tahun, bahkan di posisi yang paling strategis. Misalkan Jatman, ini diisi oleh imigran Yaman atau yang disebut dengan para habaib. Lah ini menurut saya NU kurang jeli, ya, kurang jeli melihat situasi dan kondisi. Lebih jelian RA. Mohon maaf, ya. Kenapa RA Rabithah Alawiyah ini orang-orangnya, pengurusnya hanya diisi oleh orang-orang mereka, agar visi misi mereka itu berjalan lurus, tujuan mereka dibentuk berjalan lurus, ya, berjalan lurus, sehingga ketika ada kesalahan di situ, ya, tidak ada yang berkomentar. Seandainya ada kiai pribumi, ada kiai Nusantara masuk di jajaran Rabithah Alawiyah, ya, jelas Rabithah Alawiyah ini penuh dengan kritik, ya. Ibaratnya begini, kalau organisasi ya, baik Rabithah Alawiyah maupun Nahdlatul Ulama itu ibarat rumah. Kalau rumah itu dimasuki oleh orang yang punya, maka sikapnya selalu memiliki rumah itu, menjaga kebersihan rumahnya, ketika kotor disapu, ketika ada najis disucikan, kemudian dihiasi dengan pernik-pernik aksesoris yang bisa membuat rumah kelihatan nyaman, enak dilihat. Itu kalau penghuninya rumahnya sendiri, rumahnya penghuni sendiri. Itu ibarat Rabithah Alawiyah. Sehingga kalau rumah itu ditempati oleh orang yang punya, ini tidak ada sifat merusak, nggak ada. Merubah foto pun tidak, merubah foto yang kuno, nggak berani. Wong punya sendiri kok, ya. Coba kalau rumah itu ditempati oleh orang lain, bisa-bisa foto yang dianggap paling bagus ini diganti, foto kuno ini diganti. Kalau ada kotoran nggak mau tahu, nggak dibersihkan. Kalau ada najis tidak disucikan. Wong orang yang nempati yang nggak punya kok, tidak punya rasa memiliki, gitu loh, ya. Makanya Rabithah Alawiyah visi misinya hampir tercapai karena orangnya
pengurus-pengurusnya dari golongan mereka sendiri tanpa ada sangkut pautnya dengan kiai-kiai pribumi. Tapi kenapa NU ada? Sehingga kalau NU ini pengurusnya ada dari imigran-imigran Yaman, garis miring para habaib, apalagi sekelas Jatman, ini diisi oleh imigran Yaman, oleh Habib. Sekali lagi, organisasi NU itu ibarat rumah. Kalau rumah itu ditempati oleh orang yang tidak memiliki, numpanglah, ngekoslah. Maka ketika rumah itu kotor, tidak mau tahu, tidak dibersihkan, tidak dirawat, bahkan foto-foto yang ada di rumah ini diganti dengan foto-fotonya dia, gitu loh. Sejarah NU diganti karena nggak memiliki rasa memiliki, gitu loh, karena bukan bagian dari NU, gitu loh, tapi orang lain. Makanya tak heran kan banyak habib-habib yang merubah sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, merubah sejarah berdirinya Jatman, karena yang mengetuai itu bukan dari kiai pribumi yang seharusnya berhak untuk memimpin, tapi orang Yaman ini, Habib ini. Sehingga tak heran sejarah pendirian Jatman ini dikaburkan oleh Habib yang sebagai ketua Jatman sebelum diberhentikan ini. Ya, itu ya, sejarah-sejarah NU ini dikaburkan, dihilangkan. Kenapa? Karena yang ngurusi bukan orang NU sendiri, bukan orang Nusantara sendiri, pendatang. Sehingga makam-makam atau silsilah Wali Songo ini diba'alawikan, dihabibkan sesuai dengan silsilahnya mereka. Loh, pendatang kok. Apa salah? Yang enggak salah. Yang salah itu adalah, mohon maaf, pengurus besar NU sendiri kenapa memasukkan orang lain di dalam rumahnya, gitu loh. Ya, memalsukan makam dan lain sebagainya. Tapi yang paling konyol lagi, rumah miliknya sudah dimasuki orang lain, foto-fotonya sudah diganti, sejarah-sejarahnya sudah diganti, semuanya dipalsukan, masih dibela. Ini kan konyol, gitu loh. Jelas-jelas konyol, gitu loh. Ya, siapa itu yang wakil ketua itu? Bela mati-matian para habaib, mendadak ilmu profesor doktornya hilang karena kayak anak SMP pemikirannya, kan begitu. Itu ya, sehingga ya jangan heran suatu ketika NU kalau masih diisi oleh para imigran Yaman, oleh pendatang, bukan yang berhak memiliki, maka suatu saat akan dirubah sejarahnya, silsilah kiainya, makam-makam leluhur-leluhur Nahdlatul Ulama. Jangan heran. Ya. Lah bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur yang namanya belum tahu. Kalau dulu belum tahu, okelah dimasukkan di jajaran pengurus Nahdlatul Ulama karena belum tahu, karena memang dianggap masih keturunan Nabi. Kalau sudah tahu kok dimasukkan, ini bahaya loh, bahaya. Makanya Imam Ghazali mengatakan rojulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang paling bahaya itu adalah orang yang tahu bahwa orang yang tahu, tapi dirinya itu tidak tahu bahwa dia itu termasuk orang yang tahu. Tahu kalau sejarah NU sudah dikaburkan, tahu kalau sejarah Jatman sudah dikaburkan, tapi dia tidak tahu bahwa dia itu termasuk orang tahu, gitu loh. Sehingga tetap membela Habib dan lain sebagainya, gitu loh. Ini geram ya, gitu.
Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan NU semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.